selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, dan selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk jumpa kembali dalam pembahasan kita ataupun podcast ini, yaitu ayat Al-Quran. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya Pak Lutfi, kemarin kan dengan mater bahwasanya saya juga bertanya-tanya itu terkait dengan mukjizat. Ya, Maka sebelum lanjut, karena lebih baiknya kita membahas mukjizat ini Pak Lutfi, ya baik. yaitu ijazul Quran. Kemarin kan gitu. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan yang mana saya persiapkan di situ, diantaranya apa sifat dari mukjizat itu. Terus kemudian nomor 2-nya, mengapa mukjizat Al-Quran itu berbeda dari mukjizat nabi-nabi terdahulu seperti Musa, Isa begitu. ya. Yang mana itu tampak nyata. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana menemukan mukjizat dalam Al-Quran. Oke. Dan yang terakhir, ini tunjukkan mukjizat yang ada di dalam ayat. Karena selama ini yang mungkin saya pahami ataupun teman-teman juga memahaminya bahwasanya mukjizat itu kan dari segi bahasa, dari segi yang lainnya yang menguatkan ataupun melemahkan begitu ya. Ya. Ini mohon diberikan penjelasan terkait dengan mukjizat tersebut. Enggak. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang apa sifat dari mukjizat itu. Sifat dari mukjizat itu sifatnya menundukkan ya. Oke. Menundukkan, bahkan juga menentang perkara. Gitu. Misalnya begini, mukjizat di Nabi Musa misalnya, dia kan yang dia hadapi itu kan para sihir, ahli sihir Fir'aun. Maka kemudian Allah memberikan kepada Nabi Musa itu satu mukjizat tongkat yang itu menantang perkara kepada para ahli sihir Fir'aun itu. Yang perkaranya itu, yang menantang perkara itu tentu apa yang dibawa oleh utusan Tuhan itu lebih kuat daripada yang ditantang itu. Karena lebih kuat, maka pasti mukjizat itu melemahkan dari yang ditantang. Itu. Nah, itu terbukti misalnya di Musa itu menantang ahli sihir Fir'aun, lalu kemudian tongkatnya itu melemahkan kemampuan dari para ahli sihir itu, yang kemudian dia tidak bisa berkata apa-apa kecuali mengakui apa yang menjadi mukjizat di Nabi Musa. Kemudian yang kedua itu misalnya kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu juga sama, sifatnya menentang perkara begitu. Karena konon katanya di lingkup Isa itu banyak tobib ya. Banyak tobib atau ahli ilmu kedokteran atau pengobatan, maka kemudian mukjizat di Nabi Isa itu sifatnya menentang perkara itu, menantang untuk kemudian apa yang menjadi mukjizatnya Nabi Isa itu melemahkan apa yang kemampuan yang dianggap unggul pada waktu itu. Kedokteran, maka keunggulannya adalah kemampuan tobib di Nabi Isa yang kemudian melemahkan apa yang ditantang itu. Kemudian yang ketiga begitu. Kemudian yang ketiga yaitu di mukjizatnya Nabi Muhammad begitu. Kan juga menentang perkara. Begitu loh. Menentangnya perkara bagaimana? Lingkup yang melingkupi Nabi Muhammad itu kan syu'ara gitu. Ahli syair Arab yang mereka ini punya kontes setiap tahun sekali. Itu yang disebut dengan tradisi mu'alaqot itu. Mu'alaqot itu kontes syair di mana pemenang-pemenang syair itu syairnya akan dipampang di Ka'bah, yang kemudian di situ
bisa dibaca banyak orang. Nah, karena Tontonkan ya. dipampang di Ka'bah, dipampang itu kan kemudian dicentelkan begitu ya. Iya. Dicentelkan itu atau Dipertontonkan. dicentelkan atau Clipping ya. di clipping begitu di tepi Ka'bah lah. Clippingnya ini menandai satu istilah yang disebut dengan mu'alaqot itu. Oh. Hal yang digantungkan. Nah, begitu, mu'alaqot. Nah, maka karena tantangannya begitu, maka kemudian wahyu yang tiba di Nabi Muhammad itu sifatnya harus menundukkan itu. Menundukkan apa yang menjadi tradisi pada waktu itu. Inilah sifat dari mukjizat. Begitu loh, sifat dari mukjizat. Maka bisa diambil satu pengertian bahwa mukjizat itu akan punya signifikansi. Signifikansi itu kebaruan di mata masyarakat yang ada ketika mukjizat itu sesuai dengan lingkup dan melampuinya. Misalnya begini, Anda hidup di kalangan petani, tidak mungkin kan Anda hidup di kalangan petani itu Anda menampilkan kemampuan Anda seorang filosof. Iya. Kan begitu. Jadi atau Anda hidup di lingkungan pedagang, tidak mungkin kan di lingkup pedagang itu Anda menampilkan diri Anda sebagai pakar budaya. Kan begitu. Iya. Jadi Anda disebut unggul dalam lingkungan tertentu itu jika kemampuan Anda melampaui apa yang diunggulkan di lingkungan itu. Nah, itulah makanya sifatnya menantang. Saya sebut sifatnya menantang. Ini sifat mukjizat, gitu loh. Sifat mukjizat itu menantang perkara dalam lingkup di mana mukjizat itu diturunkan. Nah, itulah sebetulnya sifat dari mukjizat, begitu. Kalau tidak menantang, gimana kita lihat keampuhannya? Gitu loh. Kalau orang terlihat ampuh itu kalau menantang, begitu. Kalau nggak menentang, ya wajar-wajar saja, begitu ya, nggak terlihat sisi keunggulannya, begitu. Nah, dari sinilah bisa kita simpulkan bahwa terkait dengan pertanyaan yang Anda ajukan itu bahwa sifat dari mukjizat itu adalah menantang dari apa yang menjadi lingkupnya. Dan pasti unggul karena apa? Karena dia akan menjadi bukti atas lingkungan sekitar bahwa yang membawa keunggulan itu memang betul-betul utusan Tuhan. Dari situlah dia mendapatkan kapital simbol, modal sosial untuk mewakili suara Tuhan di tengah masyarakat yang tidak percaya Tuhan. Oke. Lantas apakah mukjizat ini juga bersifat abadi? Nah, begitu. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, kan begitu. Iya. Nah, saya tertarik untuk membaca abadi dan tidaknya mukjizat Al-Quran ini. Itu ada satu buku yang mencoba mengklasifikasi masyarakat itu. Buku itu ditulis oleh Emil Durkheim. Judulnya Elementary Form of Religious Life. Bentuk-bentuk dasar kehidupan agama. Dalam buku itu, Durkheim membagi perkembangan masyarakat itu menjadi 3. Itu. Yang pertama itu masyarakat kelas rendah, menurut Durkheim. Itu masyarakat yang masih percaya dengan dunia takhayul. Itu misalnya dulu ketika ada apa-apa kan larinya pada dewa. Dewa-dewa, misalnya di Yunani itu ada dewa Zeus, ada dewa matahari, ada dewa. Jadi penjelasan-penjelasan yang terkait dengan fenomena alam itu selalu dikaitkan dengan dewa. Nah, dewa ini punya wakil. Wakil yaitu manusia, kepala suku yang seolah-olah mewakili kepentingan dewa itu. Nah, dari situ kepala suku ini menampilkan extraordinary kemampuan. Nah, misalnya karomah kalau di dalam dunia Islam itu. Nah, makanya orang yang percaya karomah itu masyarakat yang tingkat rendah begitu. Gitu. Iya, begitu. Percaya karomah adalah masyarakat tingkat rendah. Kira-kira begitulah begitu. Menurut Durkheim loh ya. Kalau menurut saya kan beda nanti. Saya menurut Durkheim dulu ini. Kemudian masyarakat tingkat kedua itu masyarakat tingkat yang disebut dengan masyarakat metafisis itu.
masyarakat metafisis. Masyarakat metafisis ini masyarakat yang menjelaskan apa-apa itu menggunakan menggunakan agama-agama samawi, metafisika. Itu, tuh. Nah, kemudian masyarakat yang tertinggi, tingkat masyarakat yang tertinggi bagi Durkheim itu adalah masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah itu penjelasan-penjelasan terhadap fenomena itu selalu didekati dengan pendekatan saintifik. Nah, ini masyarakat tertinggi. Nah, dari 3 klasifikasi ini kita bayangkan jika misalnya mukjizat yang ada di Nabi Musa itu hidup di masyarakat yang ilmiah. Kira-kira keberlangsungan dari mukjizat yang ada di Nabi Musa itu berdurasi lama atau tidak? Gitu loh. Jawabannya ya tentu tidak. Gitu loh. Karena masyarakat ilmiah itu mendekati apa-apa selalu dengan pendekatan saintifik. Nah, gitu. Itu kita sekarang banyak melihat fenomena saintifik itu mendekati apa-apa dengan pendekatan ilmiah. Ini menurut Emil Durkheim itu ciri bahwa masyarakat itu mencapai perkembangan tertinggi. Nah, kenapa wahyu dari Nabi Muhammad itu tidak dalam bentuk seperti para nabi terdahulu? Karena wahyu di Nabi Muhammad ini memang dipersiapkan yang kelak akan menghadapi masyarakat ilmiah ini. Jika wahyu itu dibentuk dalam konteks seperti Nabi Musa, maka keberlangsungannya hanya sesaat waktu itu. Waktu itu ya. Kalau wahyu itu, mukjizat itu dibentuk dalam konteks waktu, maka waktu itu. Ya waktu itu. Misalnya Nabi Ibrahim mukjizatnya ndak mempan dibakar misalnya. Ya. Lalu apa fungsi-fungsi ilmiahnya begitu? Kan hanya berlaku di waktu itu saja, tanpa bisa berlangsung sepanjang masa begitu. Wong dibakar ndak mempan itu kan keberlangsungannya kan hanya pada konteks itu. Visualnya gitu. Itu saja. Ya? Nah ini beda. Quran ini kayaknya dipersiapkan dalam konteks selain juga informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa ciri masyarakat di Arab itu sudah masuk pada etapa tertinggi itu. Tidak di masa seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Begitu loh. Jadi di masa Nabi Musa dan Nabi Isa ini tingkat perkembangan rasionalitasnya itu jauh dibandingkan dengan masyarakat yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Maka kemudian kalau bingkai mukjizatnya itu speknya sama, sebagaimana yang ada di Nabi terdahulu, tentu unsignifikan. Nah, begitu loh. Ini mengapa kok wahyu di Al-Quran itu berbeda dengan para nabi terdahulu? Gitu. Karena disiapkan untuk menghadapi masyarakat ilmiah. Begitu. Nah, wahyu Anda itu dipersiapkan ke masyarakat ilmiah, tapi cara berpikir Anda masih masyarakat tingkat 1. Ini kan nanti tidak match. Gitu loh. Paham ya? Iya, paham. Jadi memperlakukannya Anda harus sesuai dengan apa yang kemudian menjadi semangat wahyu itu. Makanya wahyu sering menyatakan afala taqilun, afala tadabbarun, dan seterusnya. Nah, itulah karena wahyu itu terkait dengan tingkat perkembangan masyarakat dalam klasifikasinya Emil Durkheim, itu tingkat masyarakat tingkat ketiga, tingkat tertinggi gitu. Masyarakat ilmiah gitu. Artinya umat Muhammad itu adalah masyarakat tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi, maka wahyunya harus sesuai dengan spek itu. Nah, gitu. Itu. Nah, yang aneh Anda membaca wahyu tapi cara berpikir Anda tingkat masyarakat pertama. Gitu loh. Misalnya apa itu? Misalnya begini. Agar kita ini lulus ujian, lalu kemudian Al-Qur'an dirobek, dibakar, dimasukkan minuman, diminum dengan harapan dia akan mendapatkan something. Sehingga ketika ujian bisa mengerjakan bergerak sendiri. Ini masyarakat tingkat pertama. Gitu loh. Mendapatkan suatu ketenangan. Begitu. Ini masyarakat tingkat pertama. Al-Qur'an tidak seperti itu. Al-Qur'an itu dipersiapkan dalam spek tingkat perkembangan masyarakat tertinggi.
maka memperlakukannya itu juga harus dalam frekuensi seperti itu. Artinya mukjizatnya di Nabi Muhammad ini sifatnya abadi kan gitu. Ya, dari situ keabadiannya terlihat. Karena apa? Keabadian terlihat sejauh dia diperlakukan sebagai sesuatu yang sifatnya ilmiah gitu. Lah, bagaimana bentuk ilmiahnya? Nanti menunggu Anda bertanya di pertanyaan selanjutnya. Ya. Begitu. Oke, bagaimana ini menemukan mukjizat dalam Al-Qur'an itu? Nah, bagaimana menemukan mukjizat dalam Al-Qur'an ini? Ini satu pertanyaan yang menurut saya serius ini ya. Dan bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikan? Menunjukkan ini loh mukjizat begitu. Iya. Kok ini Al-Quran yang kita pegang bertahun-tahun ini kita ditanya coba tunjukkan mukjizatnya di mana, kok nggak ketemu-ketemu begitu. Padahal itu rukun iman yang ketiga ya. Iya. Allah, malaikat, nabi, Al-Quran kan begitu. 4 Ini dianggap sebagai mukjizat, tunjukkan sisi mukjizatnya yang mana, kan begitu. Nah, di dalam hal ini kita harus memilah dulu. Memilah tentang dan memahami karakter-karakter wahyu di nabi-nabi sebelumnya. Oke. Begitu ya, karakter nabi-nabi sebelumnya. Pertama kita bicara dulu tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kitab sucinya disebut dengan Taurat. Iya. Oke ya. Iya. Taurat itu di masa Musa bentuknya adalah loh batu. Loh batu itu ya batu begitu, yang di batu itu tertulis 10 perintah Tuhan. Ingat ya, 10 perintah Tuhan. Ya. Kalau berarti 10 perintah Tuhan, berarti di dalam wahyunya di Nabi Musa itu pasti ada ciri. Ciri utama perintah Tuhan itu pasti ada larangan atau perintah. Larangan dan perintah. Perintah, misalnya Allah tusriku bihi syai'a, janganlah menyekutukan Tuhan. Itu larangan apa perintah? Larangan kan? Nah, itu 10 perintah Tuhan itu isinya 2 itu. Jadi larangan sama perintah. Kan begitu. Nah, di Nabi Isa juga begitu. Memperbarui perjanjian yang dirusak oleh para kaum-kaum Yahudi itu, lalu kemudian Nabi Isa diutus lagi untuk memperbarui perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu juga isinya 10 perintah Tuhan. Sama ya? Sama. Nah, karena 10 perintah, maka ciri wahyu di Musa sama di Isa sama, yaitu adanya perintah dan larangan. Kan begitu. Ya. Nah, di Isa dan di Musa, itu antara mukjizat dengan wahyu kan terpisah. Ya kan? Ya. Kalau Musa kan tongkat. Lalu wahyunya Taurat. Terpisah enggak? Terpisah kan? Ya. Lalu kemudian perjanjian baru dengan mukjizat yang ada di Nabi Musa dalam bentuk bisa menghidupkan orang mati, terpisah enggak? Terpisah. Nah, demikian juga di Al-Quran. Nah, di Al-Quran perintah-perintah Tuhan itu ada atau terdapat di ayat-ayat muhkamat. Kan begitu? Nah, di ayat-ayat muhkamat itu berbeda dengan ayat mutasyabihat. Al-Quran berada di ayat muhkamat. Bukan, Al-Quran itu kan isinya 2. Ya, ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu cirinya ada perintah, ada larangan. Ya. Seperti di Nabi terdahulu, Musa, Taurat, itu kan ada perintah, ada larangan. Di Isa juga begitu. Maka ayat muhkamat ini itu isinya juga perintah dan larangan. Ya. Misalnya fangkihu itu kan perintah. Ya. Berarti ini ayat muhkamat. Kan begitu. Ya. Kul ta'alau ma harrama alaikum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wala taqrabu malal yatim. Itu kan isinya perintah sama larangan. Lah ini namanya ayat muhkamat. Lah ayat muhkamat itu sama posisinya dengan Taurat, sama posisinya dengan perjanjian lama atau perjanjian baru. Ini tidak ada mukjizatnya. Gitu loh. Karena apa? Mukjizat Musa itu kan di tongkat, mukjizat Isa itu di Isa, bisa menghidupkan orang mati. Maka mukjizat Al-Quran ada di ayat mutasyabihat. Nah, begitu loh. Paham ya? Nah, karena ada di ayat mutasyabihat,
ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat di dalam Al-Quran itu menyatu. Ya kan? Ya, Di Al-Quran itu kan ya. menyatu. Antara ayat hukum dan ayat mutasyabihat kan menyatu. Beda dengan Taurat terpisah. Ya. Lalu kemudian di Isa juga terpisah. Kalau di Al-Quran menyatu. Karena menyatu, maka kemudian membedakannya mana di Al-Quran itu yang mukjizat, mana yang tidak, itu adalah kita harus tahu ayat mutasyabihat dan ayat muhkamatnya. Yang ayat muhkamat itu ghairu ijaz. Oke, ghairu ijaz. Oh, gitu ya. Bukan mukjizat begitu. Yang mukjizat terdapat di ayat mutasyabihat. Nah, begitu. Ya. Lah pertanyaannya, ayat mutasyabihat itu seperti apa? Tunjukkan. Kan begitu. Begitu. Ayat mutasyabihat itu seperti apa? Begitu. Nah, untuk mengidentifikasi ayat itu mutasyabihat atau muhkamat, ini sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Itu bukan sesuatu yang sulit. Tapi selama ini saya sulit. Karena Anda belum mungkin belum membaca buku kitabnya si Ibnu Faris. Ibnu Faris itu punya kitab namanya Miqyasul Lughah. Gitu. Itu kalau sukses diakses, itu bisa di-download lah. Karya-karya itu banyak itu Miqyasul Lughah itu. Nah, ciri ayat mutasyabihat itu gimana? Mengenalinya gimana? Mengenalinya adalah bahwa ayat itu terkesan khobar, memberi informasi, mengkabarkan, gitu. Atau membawa kabar berita. Ya. Nah, kan begitu. Itu ciri ayat mutasyabihat, begitu. Lah, atau ayat yang non muhkamat. Yang muhkamat itu cirinya dua. Kalau enggak memerintah, yang melarang, gitu. Berarti ayat yang tidak ada perintah dan larangan, sejauh itu informasi, ini mutasyabihat. Contoh, kan begitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada larangannya apa enggak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada larangannya enggak? Enggak ada kan? Ada perintahnya apa enggak? Ada enggak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu? Nah, ada enggak larangan sama perintahnya? Hah? Enggak ada. Berarti ini mutasyabihat. Kita cek ini. Apakah kabar? Kan tadi ciri mutasyabihat khobar. Apakah kabar tentang alam taro kaifafa itu betul-betul terjadi? Kabar itu kan ada dua. Jika kabar itu benar, maka sodik. Jika kabar itu salah, maka kadzib. Kan begitu? Lah, pertanyaannya, apakah di alam taro ini ada satu kadzib di dalamnya? Kedustaan. Tidak kan? Bukankah benar terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir ada tentara bergajah? Ada. Di Mekah pada waktu itu yang menyerang Ka'bah? Ada kan? Nah, karena ada berarti alam taro itu kan sodik. Benar kan? Nah, karena benar, maka disinilah sebetulnya letak ijaznya. Kebenaran berarti. Kebenaran informasi. Nah, begitu. Nah, sekarang gini, kok kebenaran informasi kok sesederhana itu gitu misalnya. Ini gimana logikanya di Nabi Muhammad di waktu itu? Nah, kan begitu. Logikanya itu begini loh. Di masyarakat Arab kita kenal masyarakat yang belum akrab dengan soal baca dan tulis. Ya kan? Yang dikenal masyarakat, kalau Anda membaca beberapa literatur itu, tradisi tulis menulis itu di Arab baru muncul di Asrut Tadwin sekitar abad ke-9 atau ke-2 Hijri. Kan begitu. Lah Nabi Muhammad masa di Mekah itu kan qoblal Hijri. Ya kan begitu. Berarti belum ada tradisi tulis menulis. Nah, kan begitu kan? Karena belum ada tradisi tulis menulis, maka kemudian apakah berita Ashabul Fil
itu memang terdokumentasi? Kan tidak. Bahkan mungkin banyak yang tidak tahu. Karena banyak yang tidak tahu, bahkan Muhammad pun belum lahir pada waktu itu. Kok kamu tahu Nabi Muhammad ada berita tentang Ashabul Fil? Dan berita itu tepat terjadi sebagaimana diketahui orang pada waktu itu. Jika wahyu itu bohong, maka tentu berita itu tidak benar. Atau kamu mengigau. Tapi ternyata benar loh, terjadi loh. Pada waktu dulu, katanya tahun 570, ada tentara bergajah. Loh, kamu kok tahu Muhammad? Padahal kamu katanya tidak akrab dengan baca dan tulis. Kamu juga tidak baca dokumen. Tapi kamu kok tahu? Nah, itulah kebenaran wahyu. Dong, ora? Dong, gitu kan? Lagi, ada lagi berita kaum Samud. Kaum Samud dan kaum Ad. Ya kan? Kaum Samud dan kaum Ad ini hidup jauh ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Oke kan? Ya, betul. Nabi yang diutus di kaum itu ada Nabi Soleh. Kan begitu kan? Nah, manuskrip yang ada pada waktu itu tidak pernah mendokumentasikan tentang berita Samud itu. Jadi orang Arab kalau berjalan berdagang ke Syam itu hanya melihat situs, tapi tidak bisa memaknai ini situs apa. Ya kan? Nah, karena tidak ada situs apa, lalu kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu, yang wahyu itu memberitakan kaum Samud, yang ternyata berita dari wahyu ini benar adanya, ada situsnya, gitu loh. Dari situ orang bertanya, Nabi Muhammad, kamu ini baca enggak? Dokumen enggak ada? Perpustakaan di Arab enggak ada, kok berita kamu benar? Gitu. Loh, Nabi Muhammad, lah inilah wahyu. Begitu loh. Lah, karena inilah wahyu, maka orang Arab begini, oh berarti benar yang dibawa Muhammad ya. Dia baca aja enggak, dokumentasi enggak ada, tapi kok tahu? Dalam istilah sekarang, ilmu laduni katanya. Begitu. Nah, dan itu bisa dibuktikan. Nah, bisa dibuktikan kan? Karena bisa dibuktikan maka itu empirik. Gitu loh. Seempirik wahyu yang ada di nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa pun empirik, Nabi Isa pun empirik, Nabi Muhammad pun empirik. Seperti berita kebenaran akan masa lalu yang masa lalu belum pernah terdokumentasi, tapi tahu. Gitu loh. Itulah yang disebut dengan sodik. Oh iya lek ngono, awakmu memang utusan Allah, gitu loh. Karena tidak ada orang yang tahu, kamu tahu, dan pengetahuan kamu itu benar. Itu loh. Maka kemudian ada kata-kata begini. Laukana hadzal Qur'anu min indi ghairillahi. Seandainya Quran itu tidak dari sisi Allah, gitu ya. Lawajadu ikhtilafan kasiron. Pastilah manusia itu akan menemukan banyak perbedaan. Banyak perbedaan itu gimana? Beritanya begini, kenyataannya salah. Begitu loh. Informasinya A, yang terjadi B. Lah ini ikhtilafan kasiron. Lah kita cek, apakah di dalam Al-Quran itu ada kabar-kabar dusta terkait dengan masa lalu? Tidak kan? Lah karena tidak ada, disitulah sebetulnya letak ijaznya. Paham ya? Paham. Nah, benaran. Saya tunjukkan lagi secara saintifik, gitu. Secara sains bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Khalaqal insana min alaq. Lah ini, satu kalimat ini. Manusia itu laqad khalaqna, kami menciptakan manusia itu min alaq, dari darah kempel. Segumpal darah itu. Disebut alak karena yang namanya janin itu menggantung pada plasenta. Tetesan. Menggantung pada plasenta kan begini. Karena menggantung maka disebut dengan alak. Gitu loh. Ya kan? Alak itu kan maknanya menggantung. Janin disebut alak karena janin itu menggantung pada plasenta. Kan begitu. Informasi ini benar apa enggak? Secara saintifik benar apa enggak? Lah itu ijaz. Begitu loh.
Padahal pada waktu itu belum musim bedah. Ya kan? Iya. Nggak ada Pak, dokter bedah itu nggak ada. Bahkan fakultas kedokteran aja juga belum muncul, begitu loh. Ortopedi juga belum muncul. Ahli janin, jadi adanya dukun bayi. Nah, informasi-informasi yang kebenaran seperti inilah makanya saya sebut wahyu atau ijaz di dalam Al-Quran itu dipersiapkan untuk masyarakat tingkat ketiga yang kita klasifikasi dengan memakai klasifikasinya Emil Durkheim tadi. Masyarakat karomah yang suka karomah itu, masyarakat metafisis, lalu kemudian masyarakat ilmiah, kan begitu. Nah, karomah itu di Nabi terdahulu kan misalnya di Musa untuk membuktikan dia itu Rasul yang membawa ayat Muhammad. Kan begitu. Membuktikan kenabian. Nah, pembuktian kenabian Muhammad itu adalah pembawa berita kebenaran terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Gitu. Dong ya? Dong. Lah, lalu kemudian begini. Sesuatu yang extraordinary atau orang mengatakan itu di luar hukum alam, karomah itu. Di Nabi, mungkin di zamannya Nabi Musa itu diperlukan. Gitu loh, dibutuhkan sebagai pembuktian begitu. Nah, tapi di masyarakat ilmiah itu tidak dibuktikan, yang diperlukan oleh masyarakat ilmiah itu adalah kabar yang benar, yang bisa diriset, yang bisa dibuktikan secara empirik dan kemudian bisa divalidasi. Ya begitu. Disitulah letak wahyu itu. Lah anehnya begitu ya. Saat ini orang memperlakukan Al-Quran justru di tingkat masyarakat pertama, gitu loh. Ya. Makanya ndak apple to apple, gitu ya. Ndak apple to apple antara cara berpikir masyarakat dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Makanya umat, kata Abduh ini, umat semakin mundur jika menjauh dari Quran. Umat semakin mundur jika menjauh dari Quran, begitu. Mengapa? Karena semangat Quran itu semangat ilmiah, begitu loh. Tapi selama ini kan mereka mendekat, tapi tidak mengkaji. Iya, yang dikaji justru kitab-kitab di luar Quran, gitu loh, tafsir atau fikih. Saya bukan menjelek-jelekan ilmu itu ya, cuman artinya begini loh, bobot terkait dengan kajian studi Quran itu mendapatkan porsi yang serius. Porsinya sendiri begitu. Katanya itu iman Anda, gitu loh. Kok Anda tidak memberi porsi di situ yang kuat? Justru porsinya diberikan kepada fikih, yang lainnya, usul fikih, itu dan seterusnya lah. Itu saya kira yang bisa saya berikan jawabannya. Sudah ditunjukkan ya? Iya, artinya sudah kita ketahui garis besarnya bahwasanya mukjizat itu adalah kebenaran. Iya, itu. Makanya saya nanti kalau Anda tidak membenarkan itu akan dikucel-kucel sama karena kemarin sudah mengancam saya dia. Awas nggak terbukti begitu. Begitu. Oke. Nah, serasa itu sudah memberikan gambaran panjang lebar terkait dengan mukjizat atau ijazul Quran yang mana sudah kita tagih di saat ini dan sudah kita ketahui terkait dengan mukjizat. Oh iya, terakhir Pak Anas. Pesan terakhir. Pesan terakhir ini di apa ya, di YouTube ada satu pertanyaan. Oke, iya. Ada satu pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Anda merespon konten ini. Akan saya jawab di pertemuan selanjutnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tentang sholat. Oh iya. Nah, ini akan kita bahas insya Allah. Nah, di pertemuan yang akan datang. Gitu. Oke. Mungkin itu penjelasan dari beliau Dr. Ahmad Lutfi Enfil terkait dengan ijazul Quran. Ya. Dan para pemirsa yang ingin bertanya lebih mendalam ataupun masih penasaran bisa ditanyakan di komentar dan jangan lupa share and like. Ya. Kita akhiri, kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Sampai ketemu lagi. See you next time. See you next time.